Halo, saya Eka Valentia dari Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2020 mengenai impor barang untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease COVID-19. Berikut kami sampaikan status dokumen perkantor permohonan pembebasan per 20 April 2020. Fasilitas fiskal pemasukan barang untuk penanganan COVID-19, ada yang pertama, subjek fasilitas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang perseorangan, badan hukum, atau non-badan hukum. Yang kedua, ada objek fasilitas, yaitu 73 jenis barang yang terlampir dalam lampiran A di PMK ini untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Untuk pemasukan dari luar daerah pabean, yang pertama, biaya masuk dan atau cukai dibebaskan. Yang kedua, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPNBM. Yang ketiga, dibebaskan dari pemungutan PPh 22. Pemasukan dari industri dalam negeri. Yang pertama, biaya masuk dan atau cukai dibebaskan. Yang kedua, tidak dipungut pajak dalam rangka impor dan atau dikecualikan dari PPN atau PPN dan PPNBM. Industri dalam negeri yaitu berupa kawasan berikat, gudang berikat, free trade zone, kawasan ekonomi khusus, dan atau perusahaan KITE. Saya akan menjelaskan mengenai objek fasilitas. Objek fasilitas yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam PMK ini yaitu terdiri dari 73 jenis barang, baik untuk komersial maupun non-komersial. Jenis-jenis barang yang diberikan fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta fasilitas perpajakan yang pertama ada hand sanitizer dan produk mengandung desinfektan. Yang kedua, test kit dan reagen laboratorium. Yang ketiga, virus transfer media. Yang keempat, obat dan vitamin. Yang kelima, peralatan medis. Yang keenam, alat pelindung diri atau APD. Alur permohonan pembebasan fasilitas fiskal. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan ke portal INSW. Selanjutnya, akan diteruskan ke kantor bea cukai tempat pemasukan barang. Kantor bea cukai akan meneruskan SKMK ke portal INSW. Selanjutnya, portal INSW meneruskan SKMK ke pemohon. Janji layanan 2 jam kerja setelah diterima lengkap dan benar. Adapun subjek penerima fasilitas fiskal, orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum, dan badan non-hukum. Syarat permohonan, identitas pemohon, fotokopi NPWP, rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai barang. Yang terakhir ada uraian mengenai tujuan penggunaan barang. Tidak perlu permohonan, secara otomatis dibebaskan apabila barang kiriman dan barang bawaan penumpang dengan nilai barang kurang dari free on board $500. Namun apabila barang melebihi dari free on board $500, maka harus mengajukan izin ke Menteri Keuangan melalui kantor bea cukai tempat pemasukan barang. Dokumen kepabeanan. Ada kawasan ekonomi khusus, luar daerah pabean, kawasan bebas, dan kawasan pabean. Dalam hal barang terkena ketentuan tata niaga impor, wajib melampirkan rekomendasi dari BNPB pada saat mengajukan dokumen kepabeanan. Dikecualikan dari ketentuan di atas apabila barang impor tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Adapun pengecualian jumlah dan jenis alat kesehatan terkait penanganan COVID-19. Yang pertama, hand sanitizer, bahan baku hand sanitizer, dan produk mengandung desinfektan. Hand sanitizer dengan batasan pengecualian 5 liter atau 5 kg. Zat desinfektan, batasan pengecualian sebanyak 5 liter atau 5 kg. Dan produk mengandung desinfektan, yaitu dengan batasan pengecualian 5 pieces. Yang kedua, test kit dan reagen laboratorium. Ada rapid test dengan batasan pengecualian 50 pieces dan PCR test dengan batasan pengecualian 50 pieces. Yang ketiga, virus transfer media. Virus transfer media dengan batasan pengecualian 500 pieces. Yang keempat, peralatan medis.
background swab dengan batasan pengecualian 100 pieces. Yang kelima, alat pelindung diri. Ada masker dengan batasan pengecualian 500 pieces atau 10 box. Selanjutnya ada bahan baku masker dengan batasan pengecualian 100 pieces. Ada pakaian pelindung dengan batasan pengecualian 20 pieces. Dan sarung tangan dengan batasan pengecualian 500 pieces atau 10 box. Pengeluaran barang impor dengan jaminan. Barang impor untuk penanganan pandemi COVID-19 yang masih menunggu keputusan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau SKMK dapat diberikan pengeluaran barang impor dengan jaminan. Untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang impor dengan jaminan, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea Cukai tempat pemasukan barang. Jaminan dapat berupa jaminan tertulis. Alurnya, pemohon mengajukan surat permohonan dan jaminan tertulis ke Kantor Bea Cukai tempat pemasukan barang. Lalu, barang dikeluarkan dengan jaminan. Adapun catatan, pemohon wajib menyerahkan surat keputusan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor maksimal 30 hari setelah barang dikeluarkan dengan jaminan. Kepada penerima fasilitas fiskal atas barang impor untuk penanganan COVID-19, dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea cukai yang ditunjuk. Untuk pemeriksaan sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea cukai yang ditunjuk. Jika barang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas fiskal, maka wajib melunasi bea masuk, cukai, dan PDRI yang semula dibebaskan. Selanjutnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100-500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Lalu dapat dikenakan sanksi kepabeanan, cukai, dan juga perpajakan lainnya. Dan yang terakhir, akses kepabeanan diblokir selama 1 tahun. Jangka waktu berlaku. Ketentuan dalam PMK ini berlaku bagi barang impor dengan pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan 1. Nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest. Kedua, tanggal didaftarkannya dokumen pengeluaran barang dari PLB, kawasan bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, serta perusahaan penerima fasilitas KITE dari Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Ketentuan penutup. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, permohonan untuk mendapatkan fasilitas dan atau cukai serta perpajakan atas impor untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang masih dalam pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini. Yang kedua, terhadap barang impor untuk keperluan penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang telah dikeluarkan dengan pengeluaran segera atau rush handling dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini. Pengajuan permohonan. Pemohon dapat mengajukan permohonan pembebasan melalui sistem INSP dengan panduan yang dapat dilihat di link yang tertera. Pejabat Bea dan Cukai atau pegawai Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian, persetujuan, maupun penerbitan SKMK pada sistem CEISA. Akses CEISA dapat menggunakan intranet atau VPN Kemenkeu. Adapun panduan dapat diakses pada link yang tertera. Standar operasional prosedur. Setelah draft SKMK mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja, maka terbit SKMK yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. Dan salinan SKMK ditandatangani secara elektronik dan akan dikirimkan. Pengajuan PIB. Pengajuan pemberitahuan pabean impor menggunakan PIB
yang mendapatkan fasilitas untuk keperluan penanganan COVID-19 mencantumkan kode fasilitas 80 pada kolom fasilitas atau kolom 19 dan wajib mengirim surat keputusan Menteri Keuangannya dengan jenis dokumen 911. Demikian penjelasan saya mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2020 mengenai impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Coronavirus Disease atau COVID-19.